Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ratna Dewi. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan, khususnya tentang konsep listrik statis dan peranan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita bahas konsep listrik statis. Bukankah kita sering melihat petir dan kilat? Kemudian pada saat kita SD, kita mungkin pernah menggosok penggaris plastik pada rambut kemudian didekatkan pada sobekan kertas. Dan beberapa peristiwa yang dapat kita amati pada video berikut. Peristiwa-peristiwa ini merupakan peristiwa listrik statis. Jadi, listrik statis bukanlah listrik yang dapat menyalakan lampu atau menghidupkan kipas, tetapi listrik statis adalah suatu gejala listrik yang terjadi akibat perbedaan muatan atom yang dimiliki oleh benda. Dari hasil pemindaian secara mikroskopis, pada pensil dapat kita lihat sekilas bola-bola kecil yang kabur. Bola itulah yang disebut dengan atom. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Sampai saat ini, model atom Bohr yang lebih mendekati kebenaran. Berdasarkan model atom Bohr, maka atom terdiri dari kulit atom dan inti atom. Kulit atom adalah orbit dari sebuah partikel yang disebut dengan elektron, sedangkan inti atom tersusun atas proton dan neutron. Elektron bermuatan listrik negatif, proton bermuatan listrik positif, sedangkan neutron tidak mempunyai muatan listrik. Pada umumnya, benda bersifat netral, sehingga setiap atom dalam keadaan normal memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton atau tidak bermuatan. Suatu benda netral dapat bermuatan listrik positif atau negatif dengan cara menangkap atau melepaskan elektron, karena elektronlah yang dapat bergerak bebas dalam atom. Benda yang kehilangan elektron akan bersifat positif, karena jumlah elektron lebih sedikit dibanding jumlah proton. Sedangkan benda yang menangkap elektron akan bermuatan negatif, karena benda tersebut kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih banyak dari protonnya. Pemberian muatan pada benda dapat dilakukan dengan cara satu, menggosok, yang kedua adalah dengan cara induksi. Menggosok yaitu menggosok benda dengan benda lain. Misalnya jika plastik digosokkan pada kain wol, maka elektron kain wol akan berpindah menuju plastik, sehingga plastik menjadi bermuatan negatif, sementara kain wol akan bermuatan positif karena kehilangan elektronnya. Induksi yaitu mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda netral. Akibatnya benda netral akan terpolarisasi. Misalnya, benda netral didekatkan pada benda bermuatan listrik negatif. Maka, muatan positif benda akan mengumpul mendekati benda bermuatan negatif. Dan jika benda netral dihubungkan dengan tanah atau digroundkan, maka elektron akan mengalir menuju tanah. Setelah penghantar atau kabel dihilangkan dan benda bermuatan dijauhkan, maka benda netral akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi antar muatan listrik dapat berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangan seperti tertulis pada kotak. Mari kita lihat contoh soal tentang gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Di sini ada soal, dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 30 cm. Muatan Q1 minus 5 mikrocoulomb dan Q2 positif 4 mikrocoulomb. Berapa besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Maka yang wajib kita jawab adalah pertama, kita tulis di sini. Diketahui, kita lihat yang diketahui adalah jarak, sini jarak atau R sama dengan 30 cm. Karena itu cm harus diubah ke dalam meter. Berarti dari cm ke meter itu dibagi 100. Berarti 30 dibagi 100 meter sama dengan 3/10 meter. Sehingga tinggal 3 dibagi 10 meter. Jika menjadi bilangan 10 berpangkat, maka sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1. Karena ini nolnya ada 1. Naikkan ke atas berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian yang kedua adalah muatan Q1 yaitu minus 5 mikrocoulomb. Q1 sama dengan minus 5 mikrocoulomb. Harus dijadikan kolom dulu, berarti sama dengan 5 dibagi 1 juta coulomb. Sama dengan
5 kalau dijadikan bilangan berpangkat, 5 dikali 10, ini nolnya ada 6. Tapi naik ke atas jadi 10 pangkat min 6 kolom. Begitu pula dengan Q2-nya. Q2 di sini Q2-nya adalah 4 positif 4 mikrokolom. Jadi yang positif negatifnya kita tidak tulis dulu karena itu cuma mengetahui bahwa kedua buah muatan ini karena positif dan negatif, maka dia akan tarik menarik. Berarti besar gayanya adalah besar gaya tarik menarik. Oke, positif 4 mikrokolom sama dengan 4 dibagi 1 juta, maaf, kolom, atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kalau sudah begini, maka kita selanjutnya adalah berapa besar gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Berarti yang ditanya adalah gaya kolom atau F. Kemudian dijawab. Oke, jawabnya adalah kita masukkan rumus dari hukum kolom, yaitu F sama dengan konstanta atau ketetapan dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan bahwa ketetapan itu sudah diketahui, yaitu K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan Q1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya. Kemudian dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom kali ini titik dibagi R kuadrat, yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita selesaikan. Ini adalah kolom kuadrat dibagi kolom kuadrat, di sini kolom dikali dengan kolom. Berarti ini bisa dicoret, ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Oke. Lalu yang satuan ini, ya, yang satuan ini kita kumpulkan. Nanti kita lanjut 9 dikali 5 dikali dengan 4, ya. Ini satu minus dan positifnya kita tidak tulis karena itu hanya memperlihatkan bahwa dia bermuatan negatif dan bermuatan positif begitu. Oke, kemudian udah begitu, kita lanjut yaitu dengan dikali 10. Nah, yang berpangkat ini kan 10 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali 10 pangkat 6, dikali 10 pangkat 6, itu dijadikan 1. Artinya pangkatnya itu merupakan penjumlahan kalau ini dikalikan. Kalau ini 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 6, dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6, maka yang satuannya itu 9 dikali 5 dikali 4, kemudian 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat 6, itu bisa ditulis langsung, yaitu di sini pangkatnya dijumlahkan 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6. Jadi ini dijumlahkan pangkatnya dibagi, ya. Satuannya ingat di sini adalah Newton meter kuadrat. Oke. Dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali, kalau ini dipangkatkan ini dikalikan. Ingat, kalau dipangkatkan ini dikalikan. Berarti 10 pangkat min 2. Kalau tadi dikalikan ini jumlahkan. Kalau ini pemangkatan dikalikan. Jadi min 1 dikali dengan 2. Jadi 10 min 2. Oke, paham? Ini kita lanjut yaitu meternya ini dikuadratkan, berarti meter kuadrat. Nah, di atas ada meter kuadrat, di bawah ada meter kuadrat, kita bisa coret. Oke, lanjut. Ada yang sama yaitu 9 dengan 9. Maka ini bisa kita coret lagi, yaitu 9 dengan 9 kita coret, berarti tinggal 5 dikali 4 dikali 10 pangkat, ini dijumlahkan, kita jumlahkan 9 dikurangi 6, 3 dikurangi 6, jadi tinggal minus 3 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Oke, ini satuannya adalah Newton, sudah Newton, ya. Ini karena ini coret-coret, satuannya tinggal Newton. Berarti sama dengan 5 kali 4 20 dikali 10 pangkat min 3. Kalau ini di bawah sebagai per, itu kalau naik ke atas berarti dari negatif menjadi positif. Jadi 10 pangkat 2 Newton. Oke. Tadi ingat kalau ini dikalikan berarti ini dijumlahkan. Jadi sama dengan di sini sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 2 Newton. Berarti sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 1 Newton.
sama dengan, kalau 20 pangkat min 1. Min 1 artinya, tadi kita ingat bahwa kalau di pangkat min 1 berarti sama dengan 20 dibagi, ini kan cuma min 1, berarti dibagi 10 ya. Ingat di sini nih, yang ini nih. Nah, 3 dibagi 10 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Kita kembali lagi tadi. Nah, ini 20 dikali 10 minus 1 artinya adalah 20 dibagi 10. Maka kita coret-coret. Sini ada Newton satuannya sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2 Newton. Ini adalah hasilnya. Gayanya berarti F-nya adalah 2. Jadi gaya kolom antara kedua muatan sebesar 2 Newton. Konsep ketiga pada konsep listrik statis adalah medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Secara matematis, persamaan medan listrik E sama dengan F per Q atau K dikali Q per R kuadrat. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan elektron karena adanya beda potensial yang sangat besar antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Seperti terlihat pada video ini ya. Besar beda potensial dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan W dibagi Q. Pembahasan yang kedua tentang listrik statis adalah peranan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf. Tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada sel saraf. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Sel saraf memiliki akson yang menghantarkan arus listrik berupa impuls atau sinyal, dan sel saraf juga memiliki selubung mielin sebagai isolator. Kelistrikan hewan. Seperti pada manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls atau sinyal untuk menanggapi rangsang, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan sebagai navigasi. Seperti terlihat pada ilustrasi video ini ya. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang penghasil arus listrik. Pembahasan terakhir adalah penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Listrik statis diterapkan dalam kehidupan manusia seperti penangkal petir, pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Pada dasarnya, peralatan yang menerapkan listrik statis dipengaruhi oleh interaksi antar muatan. Demikian pembelajaran tentang listrik statis, semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.